pasal 60 ayat 1 sampai 5. Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepada hamba kemampuan dan kebijaksanaan sehingga hamba sanggup menyampaikan dan menyalurkan berita firman-Mu. Kami mohon semua ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Juni 2020 terambil dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Dengan judul Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kemarin majelis bersama-sama dengan pemuda GKST Glory Jakarta, bahkan dengan beberapa jemaat serta Pak Hendri Bolo dan istri Ibu Esther Tangoni, kita boleh bersama-sama ke kawasan Cibubur untuk melakukan Gloria Peduli kepada para pemulung. Saya sungguh sangat senang boleh melakukan ini bersama-sama dengan teman-teman. Karena apa? Karena seperti yang diusulkan oleh majelis, setelah kita juga melakukan aksi peduli secara internal kepada warga GKST, kepada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan atau mengalami kekurangan, lalu ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita juga melakukan keluar, lalu ada ide untuk membantu para pemulung. Gayung bersambut, rupanya ketika ide ini didengar oleh jemaat, Pak Antoli sebagai seorang pegawai PLN pernah melakukan sebuah tugas terkait dengan bidangnya di kawasan Cibubur. Dan lalu kemudian dia di suatu jembatan dekat Rumah Sakit Permata, dekat pos polisi di situ, dia melihat ada orang-orang yang mandi di Kali Sunter. Bahkan kemudian sikat gigi di situ, dia merasa kasihan. Kemudian dia karena tugas itu juga dan pekerjaan yang mereka lakukan turun ke bawah, di bawah jembatan yang ada di situ begitu banyak orang, para pemulung. Saudara-saudara, lalu kemudian atas informasi dari dia, beberapa tim dari jemaat, beberapa orang dari jemaat, tim survei lalu melakukan survei ke sana. Dan kita bersepakat untuk membantu mereka. Dan pada hari kemarin kita bisa mewujudkan, saya bahagia sekali, kita jemaat boleh berbagi kasih dengan mereka. Saudara-saudara, begitulah kita harus memancarkan kasih kita kepada orang lain.
Kalau hari ini tema berbunyi pancarkanlah terang Tuhan, kita harus memancarkan terang Tuhan bukan lewat kata-kata semata. Kita boleh memancarkan terang Tuhan melalui perkataan, melalui hal-hal lain. Tetapi yang utama adalah melalui pelayanan kita kepada saudara-saudara kita. Tanpa dibatasi oleh dinding gereja, tanpa dibatasi oleh denominasi, bahkan sampai ke masyarakat. Sungguh saya terharu boleh berjumpa dengan mereka dan melihat keberadaan mereka. Kasihan. Kalau begitu, maka saya pikir kita perlu untuk melakukan hal ini. Kalau misalnya nanti kita punya berkat, kita akan lakukan lagi ke orang-orang yang menderita seperti itu. Saudara-saudara, pembacaan hari ini menyampaikan suatu maklumat dari Tuhan supaya jemaat itu bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit. Kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan digambarkan melalui terang yang terbit di tengah-tengah umat. Suatu terang di mana Allah datang menolong dan kemudian mengayomi serta memelihara mereka. Dan itulah sebabnya jemaat bangkit dalam arti menyambut dan merespon bagaimana kasih Tuhan yang datang itu. Dan apa yang dilakukan oleh Allah melalui terangnya yang terbit di tengah-tengah umat pilihannya itu ialah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyediakan pertolongan kepada mereka, Tuhan memimpin mereka. Suatu cara Allah untuk membangun, memelihara, dan menjamin umatnya dimanapun termasuk gerejanya sampai sekarang ini. Tuhan memelihara dan menyambut kita, dan itulah terangnya yang datang kepada kita. Yang menarik, saudara, dalam pembacaan tadi, ketika Tuhan dengan terangnya terbit sebagai cara dia memberikan berkat, memelihara mereka, apa kemudian menjadi bagian dari pertolongan Tuhan kepada umatnya, disaksikan sehingga bangsa-bangsa dan orang-orang, pembesar-pembesar datang untuk melihat apa yang terjadi itu. Saudara-saudara, kalau Allah bertindak, maka kemudian akan melahirkan suatu kegembiraan, akan melahirkan suatu kecemerlangan hidup, dan membuat orang akan takjub. Dan lalu kemudian kita diminta untuk memancarkan terang Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua, siapapun kita, mari kita memancarkan terang Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pernah berdiskusi, atau kami pernah berdiskusi dengan guru bahasa Arab saya ketika mengikuti kelas bahasa Arab beberapa waktu yang lalu. Dan ketika sang guru bahasa Arab itu, sang ustadz, mengetahui saya Kristiani, lalu dia menyampaikan bahwa sesungguhnya agama itu mempunyai fungsi yang sama. Mempunyai fungsi untuk menyampaikan terang kepada dunia ini. Dan saya setuju. Semua agama itu bertugas untuk menyampaikan terang. Kalau di agama Islam, mereka menyebut sebagai nur. Kita menyebut diri kita sebagai terang yang harus bercahaya. Dan oleh karena itu, guru bahasa Arab saya, sang ustadz itu mengatakan begini, kalau begitu, marilah kita memompa umat kita, memompa seluruh warga kita, supaya memancarkan terang. Dan dia memberikan kata-kata yang berkesan begini, terang mana yang paling terang, orang akan datang ke situ. Saudara-saudara, saya kagum dengan perkataan sang ustadz. Dan memang agama-agama bertugas dihadirkan Tuhan ke dalam dunia untuk memancarkan terang. Nah, dan apalagi dari sisi Kristiani, kita harus lebih lagi memancarkan terang, sebab Tuhan yang kita sembah adalah terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan dalam kegelapan akan memperoleh cahaya untuk melewati malam, kelamnya malam, atau pekatnya kegelapan. Jauh, lebih jauh daripada itu. Ketika Tuhan berbicara kepada murid-murid, dia mengatakan, jadilah terang supaya kita menjadi terang bagi dunia. Kita diutus menjadi terang bagi dunia. Dari sisi iman Kristen, Yesus sebagai terang disebut Tofos. Kalau di Yohanes dikatakan, maka terang itu bercahaya di tengah kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Kata menguasainya itu katleben, yaitu bagaimana kegelapan menguasai orang, menguasai dunia, termasuk menguasai manusia, dan secara khusus umat yang percaya kepada Tuhan. Cara kegelapan atau si jahat atau si iblis menguasai kita itu bukan dalam bayangan langsung menekuk, bukan.
Dia memang punya tujuan akhir meneguh kita, tapi caranya sangat manis, saudara-saudara. Dia itu, kata Leben, yang menguasai itu, mulai dengan diam-diam menghampiri kita, mendekati kita, membujuk-bujuk kita. Makanya banyak orang yang tadinya sangat aktif bergereja patah, kalah. Karena dibujuk sedikit demi sedikit. Banyak orang yang tadinya rajin melayani patah hanya karena masalah kecil. Melalui persoalan iblis masuk, membujuk kita. Itulah yang disebut menguasai terang. Tapi Yesus tidak dikalahkan oleh terang. Dia tidak bisa dikata lebek. Karena dia bertahan dan terus hidup dalam terang kuasa Bapa di sorga. Saya berharap kita semua akan belajar dari Kristus untuk melakukan hal-hal seperti ini. Karena kalau kita tidak memiliki Kristus, kita tidak akan sanggup untuk menghadapi rayuan, godaan daripada dunia ini. Yang kadangkala datang sebagai kekuatan kegelapan. Nah, pancarkanlah terang kita seterusnya, saudara-saudara, dalam kehidupan ini melalui kesaksian kita, melalui pelayanan kita, melalui bakti-bakti kita, melalui hidup kita yang berbagi kasih. Saya ingin supaya GKST Gloria Jakarta menganut prinsip bahwa berbagi itu indah, akan menjadi jalan hidup kita. Walaupun kita dananya kecil, tapi kalau kita pakai itu untuk membantu orang-orang lain, maka tentu Tuhan akan membuka jalan bahwa kita akan mengalami berkat untuk melakukan itu. Makin berbagi akan makin diberkati. Terima kasih kepada semua orang yang memberikan dukungan kepada aksi-aksi Gloria Peduli. Terima kasih kepada teman-teman majelis yang luar biasa. Terima kasih kepada orang per orang yang selalu mengingat dan kemudian mendukung kegiatan-kegiatan ini. Cuma begini, saudara-saudara, memancarkan terang Tuhan itu tidak mudah. Karena memancarkan terang Tuhan berarti kita berjalan dalam kebenaran. Kalau kita berjalan dalam kebenaran, maka itu menganut konsekuensi atau menuntut resiko, kesediaan kita menghadapi risiko. Ibaratnya begini, mungkin saudara pernah mendengar ada orang satu kampung jadi gila. Karena ceritanya begini, ada maklumat yang disampaikan kepada kampung itu supaya mereka menyingkir jauh-jauh meninggalkan kampung. Karena sebentar lagi akan terjadi hujan yang deras. Dan hujan itu mengandung racun. Siapa meminum air hujan atau meminum air mana saja yang terkontaminasi air hujan itu, dia akan menjadi gila. Nah, tetapi orang-orang di kampung itu tidak percaya. Tidak mungkin, katanya. Namun ada satu orang yang yakin, karena itu dia mengemas barangnya, lalu dia bergegas pergi ke tempat yang sangat jauh dan bersembunyi di sebuah gua yang dia rasa aman. Kebetulan di situ ada mata air, dia pikir di situlah dia berlindung. Maka pada waktunya tibalah saat waktu itu hujan deras turun. Kemudian membuat air meluap. Memasuki sumur-sumur dan tempat-tempat penampungan air. Ketika masyarakat setempat mengambil air itu untuk dikonsumsi, untuk makanan ataupun untuk diminum, maka mereka menjadi gila. Semuanya menjadi gila. Yang selamat hanya satu, yaitu bapak atau orang yang tadi berlindung jauh-jauh dari kampung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali waktu bapak yang masih waras ini ingin melihat keadaan di kampung. Dia turun dan masuk kampung. Namun ketika dia masuk kampung, orang-orang yang sudah gila di kampung melihat dia sebagai orang aneh. Lalu dia berteriak, hei gila, sambil mengejar dia dan melemparinya dengan batu. Aneh kan? Orang yang tidak gila dibilang gila. Ini memang ironis, tapi begitulah kenyataannya. Lalu bapak ini lari keluar kampung dan pergi ke tempat persembunyiannya. Saudara-saudara, lama sesudah itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, maka bapak tadi merasa jenuh. Lalu dia ingin melihat saudara-saudaranya, ingin bersosialisasi. Apa yang terjadi ketika orang-orang kampung melihat dia masuk kampung, lalu mereka berteriak, hei gila, lalu melemparinya lagi dengan batu dan dia lari pergi ke tempat persembunyiannya. Tapi saudara-saudara, hidup sendiri itu tidak enak. Dia tidak tahan. Lalu dia berpikir, daripada saya tinggal sendiri, lebih baik saya ikut gila dengan mereka. Akhirnya dia pergi ke kampung, pergi ke sungai, dia meneguk air sungai, minum. Dan apa yang terjadi? Dia pun jadi gila. Semua orang jadi gila.
Saudara-saudara, kadangkala melakukan kebenaran Tuhan seperti Bapa tadi, kita kesepian, kita seorang diri. Tapi saya harap Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan meneguk minuman yang beracun sehingga ikut menjadi gila. Jangan ambil sikap yang bodoh sehingga ikut-ikutan korup, sehingga ikut-ikutan jahat, sehingga ikut-ikutan kejahatan. Tetaplah bertahan, karena itulah yang dicontohkan Kristus di dalam dunia ini. Ia menghadapi semua kenyataan, baik pahit maupun senang. Dia siap untuk menderita, dan dia menjadi pemenang. Kristuslah patron kita. Jadi saudara-saudara, bertahanlah. Walaupun mungkin orang bilang cara kita itu kadang-kala dianggap aneh, gila. Orang Kristen kalau melayani kadang-kadang dianggap gila atau aneh. Tapi ingat, kita belajar pada Yesus. Sebab apa? Yesus itu selalu mengherankan banyak orang. Orang-orang yang disebut pemimpin agama terkagum-kagum, kadang-kadang terheran-heran, aneh, kok dia makan dengan orang berdosa, kok dia bergaul dengan orang berdosa. Bahkan aneh karena dia melakukan tugas kemisiasan bukan seperti orang lain. Kalau orang lain seperti yang saya singgung pada minggu yang lalu, mencari murid-murid dengan memberikan undangan, tapi Yesus bukan memberikan undangan. Dia datang ke lorong-lorong, dia datang ke pantai mencari orang. Bahkan dia terus mencari juga manusia untuk dilayani, untuk dikuatkan hatinya, bahkan untuk disembuhkan. Dia aneh. Kalau pelayananmu belum mengherankan orang, kalau pekerjaanmu di dalam Tuhan belum membuat orang tercengang-cengang, maka kita belum mengikuti cara Yesus. Saudara-saudara, kalau orang sungguh-sungguh melayani, dia tidak pedulikan dirinya, dia tidak pedulikan gaji, dia tidak pedulikan hal-hal lain. Dia hanya ingin melakukan yang terbaik. Saya kira banyak pendeta-pendeta yang saya sungguh sangat kagumi. Mereka melayani dengan tulus ikhlas. Dan saya boleh belajar kepada mereka. Mereka melakukan dengan kesungguhan hati. Bahkan dengan seluruh loyalitas kepada Tuhan. Mereka tidak pedulikan keadaannya. Tapi saya yakin Tuhan akan memberkati orang-orang yang melayani seperti itu. Mari kita melayani dengan mengagumkan. Sebab kalau belum mengagumkan, maka orang-orang yang disebut pengikut Kristus belum sesungguhnya berjalan di dalam Kristus. Yang kedua, Yesus, makanya dia mengherankan orang lain yang ada di sekitarnya. Dia menyatakan Allah yang berbeda dengan ide-ide orang, yang berbeda dengan konsep orang-orang Yahudi. Dia menyampaikan Allah yang penuh kasih, yang tidak meninggalkan orang-orang berdosa. Bahkan Yesus menyampaikan kasih Allah kepada semua orang yang menderita. Sementara orang-orang Yahudi mulai terjebak pada kehidupan rohani. Ketika mereka sudah mulai memahami hukum Taurat, mereka mulai merasa sebagai orang yang rohani. Dan ketika mereka merasa sebagai orang rohani, mereka tidak lagi bergaul dengan orang sakit, bahkan menganggap najis orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa dihindari. Jangan sampai mereka bersentuhan dengan orang-orang berdosa. Tetapi Yesus datang merangkul orang-orang seperti itu. Dia menyampaikan kasih Allah sepenuh-penuhnya. Jadi kalau ingin jumpa Allah, kalau ingin sampai kepada Allah, ikutilah Yesus, sebab dia yang menyampaikan Allah sepenuh-penuhnya. Bahkan mempraktekkan kasih Allah sesungguh-sungguhnya sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi orang lain, demi menyelamatkan kita. Kalau praktek pelayanan kita belum mengorbankan diri bagi orang lain, maka kita juga belum menjadi pengikut Kristus. Yang berikut, saudara, Yesus mengherankan orang karena dia menyampaikan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal suatu teritorial, melainkan bagaimana Allah memerintah dalam hati kita. Jadi tidak peduli engkau berada di kerajaan seperti kerajaan-kerajaan yang lain, atau di negara yang demokrasi dengan konsep demokrasinya, atau negara apapun, tidak peduli, tapi engkau hadir untuk memberikan nilai tambah kepada semua konsep bernegara. Tidak peduli engkau ada di tengah masyarakat mana, masyarakat atas, masyarakat tengah, masyarakat bawah, tapi engkau dipanggil untuk memberikan nilai-nilai tanda kerajaan Allah di sana. Demikianlah kita membangun tanda-tanda kerajaan Allah. Jadi ini bukan kerajaan lahiriah, di mana ada situasi yang nyata sebagai kerajaan yang akan kita masuki, melainkan bagaimana Allah berkuasa, berotoritas atas diri kita. Saudara-saudara, orang-orang juga menjadi terheran-heran dengan Yesus karena apa? Dia mampu melakukan mujizat. Saya tetap yakin
layanan kita akan melahirkan mujizat-mujizat Allah. Ada amin. Karena apa? Kadangkala saya melihat hal-hal yang menyedihkan ketika orang melakukan langkah-langkah mujizat, dianggap itu orang Pantekosta, karismatik. Sebenarnya semua gereja diberikan kesempatan untuk melakukan mujizat, tapi bukan untuk memamerkan diri, atau untuk show, atau untuk atraksi. Bukan. Melainkan dalam pelayananmu yang tulus, dalam pelayananmu yang sungguh-sungguh, engkau bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dan besar. Cerita kecil saja, dulu waktu saya melayani di sebuah daerah, saya lalu kemudian berjalan di sebuah kampung. Kebetulan semua orang yang dewasa atau orang tua pergi ke kebun atau pergi ke sawah atau masuk hutan. Lalu kemudian saya mendengar pada waktu saya berjalan di tengah kampung ada suara rintihan. Ternyata itu rintihan seorang nenek. Saya datang ke rumah nenek itu, lalu kemudian saya mendoakannya. Tapi dia terus merintih, aduh, kepalanya sakit sekali. Saya terus berdoa. Saudara-saudara, tetapi dia tetap menjerit. Saya agak panik, lalu saya bilang begini, Nek, ada obat apa? Oh, enggak ada obat, anak. Lalu kemudian apa kek, minyak kek? Dia bilang ada minyak tawon di rak itu. Saya ambil minyak tawon. Dengan penuh kesungguhan, saudara-saudara, saya tuangkan minyak tawon di atas telapak saya, lalu saya taruh di kepala nenek itu. Saya bilang, Nek, kita berdoa, semoga minyak ini menyembuhkan kepala nenek. Saya berdoa betul-betul karena prihatin dengan kondisi. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Setelah berdoa dia tenang, kemudian tertidur. Saya menunggu sebentar, lalu karena dia tidak lagi merasa kesakitan, saya pergi. Nah, saudara-saudara, hari berikutnya ketika orang-orang yang bekerja di kampung, di sawah dan di kebun kembali, lalu ada anak datang ke pastor dan mengatakan, Pak, tolong doakan papa saya sakit lah. Saya pergi ke rumahnya, lalu kemudian saya melihat bapak itu di kamar terbaring. Saya bertanya, udah makan? Udah minum obat? Udah. Lalu kemudian saya ajak, mari kita berdoa. Sebelum saya mengucapkan doa saya, tiba-tiba istrinya berkata, Papa tunggu dulu. Dia keluar kamar, lalu tiba-tiba datang masuk dengan menyodorkan minyak tawon. Saya rasa geli, saya bilang, pasti ibu sudah dengar nenek yang kemarin. Memang itu nenek kemarin sembuh karena minyak tawon. Tetapi karena dia tidak ada obat. Tadi bapak ini saya tanya, udah makan, udah minum obat. Nah, bukan minyak tawon yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan. Tapi memang itu kita pakai sebagai sarana. Tuhanlah yang menyembuhkan. Karena dia sudah punya obat, maka marilah kita berdoa. Kita berdoa, saudara-saudara. Sesudah itu saya kembali ke pastori. Di jalan saya merasa geli. Saya kalau umpamanya mau nakal dikit dalam pelayanan, saya bisa mengiyakan permintaan ibu tadi, istri dari sang bapak yang sakit. Dan saya akan menjadi pendeta minyak tawon kemana-mana. Saya akan minta tukang warung, siapkan stok, naikkan harga 5.000 untuk saya sebagai keuntungannya. Maka orang akan mencari saya sebagai pendeta minyak tawon. Keliru. Itu kalau kita berpikir sedikit agak nakal, tapi saya tidak melakukannya, saudara-saudara. Maksud saya, saudara-saudara, dalam hidup pelayanan ini masih ada mujizat. Seperti kata lagu, mujizat itu masih nyata. Maka Yesus akan memberkati, memberikan kekuatan dan melahirkan keajaiban dalam setiap pelayanan yang dilakukan dengan tulus hati, bukan karena untuk mencari popularitas, mencari ketenaran melalui pelayanan, bukan. Kita bukan apa-apa, kita hanya melaksanakan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan yang terakhir, saudara-saudara, Yesus mencengangkan banyak orang dalam pelayanannya karena dia melakukan seluruh hukum Allah dalam kehidupannya. Dia mempraktekannya, bahkan dia tampil orisinal. Orisinal itu apa adanya, tidak dibuat-buat, dan begitulah kita harus melayani. Dengan demikian, semua renungan ini akan membingkai kehidupan kita ke depan. Pancarkanlah terang Tuhan melalui pelayanan kita, melalui apa yang kita lakukan. Jangan berhenti melayani dan berbagi kasih. Tuhan memberkati.